Tahukah kamu bagaimana pemikiran postmodernis mempengaruhi masyarakat? Lalu apa solusinya dalam perspektif Pancasila? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdi Setiawan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 228225016 Pendidikan Kimia Angkatan 2025. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa itu pemikiran postmodernis. Pemikiran postmodernis merupakan pemikiran yang menyuarakan bahwasanya kebenaran itu tidak absolut, maksudnya tidak tunggal. Kebenaran itu tergantung dari perspektif tiap-tiap orang, tiap-tiap individu. Contohnya seperti di barat, baju, maksudnya memakai baju terbuka, pakaian terbuka itu dianggap hal biasa dan sah-sah saja. Sedangkan di daerah timur, maksudnya memakai pakaian terbuka seperti yang saya sebutkan tadi, itu merupakan hal yang tidak sopan atau hal yang yang dilarang lebih. Lalu bagaimana pengaruh tersebut ada dalam masyarakat? Dampak positifnya dari pemikiran postmodernis ini itu jadi kita tuh tidak terpatok pada satu pada satu objek gitu. Contohnya seperti menurut si ini Ronaldo lebih baik, menurut dia Ronaldo lebih baik. Jadi menimbulkan beragam macam pendapat-pendapat gitu. Jadi bagus. Dan juga menimbulkan seorang berpikiran kritis. Jadi dia berpikir kritis tuh. Jadi menurut dia ini gak benar gitu. Jadi gimana ya? Dia mempertanyakan segala macam. Jadi dengan gitu kita bisa menilai gitu. Apa aja yang kurang, apa aja yang lebih. Dan kita cari solusinya. Tapi terkadang untuk menyuarakan suatu pendapat, misalkan suatu kritikan, orang-orang lebih banyak mengkritik dibanding ngasih solusi. Jadi mereka kebanyakan kritik tapi gak ngasih solusi. Contohnya kayak gimana? Contoh seperti yang kemarin Trans 7. Nah, ada orang-orang yang emang tapi kebanyakan itu cuma ngeritik, ngehujat tanpa ngantumin solusi gitu. Maksudnya dia mau apa sih, maksudnya cuma ngeritik, ngehujat doang gitu. Dan ada orang yang jadi dia tuh ngeritik tapi ngasih solusi gitu. Nah itu tuh yang bagus. Jadi dengan ngasih solusi, jadi kita bukan sekedar ngehujat gitu, bukan sekedar alah gitu. Jadi itu tuh ngasih solusi gitu, apa yang harus dilakuin atas apa yang benar harusnya. Dia tuh ngasih solusi, jadi ngasih solusi lah intinya gitu, ngasih solusi. Lalu pemikiran postmodernisme ini dampak buruknya juga terkadang berdampak pada rendahnya kepatuhan sosial. Contohnya seperti kayak saya kan mahasiswa nih. Kadang-kadang ada mahasiswa yang terlambat gitu. Terkadang ada mahasiswa yang terlambat itu terkadang berpikiran seperti ini. Gak apa-apa kan gua terlambat gitu. Ya dosen aja terlambat gitu. Ya kayak gitu tuh kadang mikirnya. Jadi dia merasa apa yang dia lakuin tuh benar gitu. Nah itu tuh mungkin dampak buruk dari pemikiran postmodernis. Contohnya kayak apa lagi ya? Contohnya kayak dia pakai baju yang gak sesuai gitu sama aturan yang ada di suatu tempat atau apa. Jadi dia mikirnya gini, ya suka-suka gua lah gitu, ya suka-suka saya lah,
Saya mau pakai ini, saya mau pakai itu, terserah saya, hidup saya. Jadi dia merasa benar apa yang dia lakuin. Terkadang seperti itu tuh postmodernis. Terkadang. Nah, disinilah Pancasila bermanfaat. Kita sebagai warga Indonesia harus berdasar pada Pancasila. Sebelumnya ke mahasiswa dulu. Kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, agen perubahan. Katanya agen perubahan, cuma menghujat iya, ngasih solusi enggak. Gimana mau mengubah masyarakat? Yang ada malah makin geram ke masyarakat. Kalau gitu dong. Nah, pasti orang banyak ngomong gitu, jadi gak ngasih solusi dia gitu. Nah, balik lagi, kita sebagai warga Indonesia harus berpegang teguh pada, maksudnya harus berdasar pada Pancasila ini. Memangnya apa solusinya dari Pancasila? Yang pertama, sila pertama, itu mendorong kita buat taat pada Tuhan, ya. Taat pada peraturan-peraturan agama gitu. Karena biasanya orang yang taat agama, dia maksudnya dia tuh maksudnya dia tuh kan patuh ke agama gitu. Dia biasanya orang yang patuh agama itu biasanya tuh patuh juga ke norma-norma sosial gitu. Jadi dia petentang gitu. Jadi dia ngerasa dia tuh dibatasi gitu. Jadinya dia taat lah gitu kan terhadap peraturan-peraturan norma-norma yang ada di sosial. Yang kedua, mendorong kita buat jadi manusia yang beradab. Jadi kita jangan petentang-petenteng, merasa apa yang kita lakuin itu maksudnya kita mententang-petenteng, tapi dan kita ngakuin itu tuh kata kita benar gitu. Gak boleh kayak gitu. Jadi kita harus memiliki adab gitu, memiliki adab sesuai dengan daerah-daerah tersebut. Jadi kan adab setiap daerah tuh beda-beda gitu. Jadi kita sesuaiin gitu, menyesuaikan. Jadi kita jangan merasa paling benar sendiri. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia kan bermacam-macam ya. Maksudnya beragam-agam suku, budaya, daerah, dan lain-lain. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia jangan merasa komunitas kita atau dari daerah kita tuh lebih baik gitu daripada yang lain. Kita gak boleh kayak gitu. Kita harus merasa bahwa kita tuh sama gitu sama yang lain. Jadi kita tidak berpotensi untuk merendahkan orang lain gitu. Di situ. Terus yang keempat, mendorong kita buat jangan merasa, maksudnya jangan diktator. Maksudnya harus ngikutin pendapat gue nih. Nah, aku putus ini nih karena menurut gue ini benar, gak boleh. Jadi kita dengan bermusyawarah, maksudnya dengan musyawarah kita bisa menyalurkan pendapat-pendapat kita yang kemudian dan pendapat-pendapat orang lain yang kemudian kita diskusikan bersama yang menghasilkan suatu tujuan. Jadi pemikiran-pemikiran misalkan orang-orang yang kritis nih, nah ini postmodernis yang bagus, kritis nih. Nah, kita salurkanlah ke musyawarah itu. Nah, dari musyawarah itu kita diskusiin, dan hasilnya solusi. Nah, itu cara menggunakan pemikiran postmodernis yang baik. Seperti itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita didorong buat bersikap adil terhadap sesama, baik itu ke kalangan tua maupun muda. Jadi kita gak merasa bahwa wah, maksudnya gue dari daerah Serang lebih layak daripada orang yang di daerah Pandeglang gitu. Gue lebih layak daripada lain, gue lebih bagus gitu. Nah, gak boleh kayak gitu. Dengan kita didorong buat adil terhadap sesama. Jadi memperlakukan setiap manusia tuh maksudnya memanusiakan manusia gitu. Seperti itu. Kita tahu kan di mata Tuhan kita tuh sama gitu. Maksudnya di mata Tuhan, di mata Tuhan kita tuh sama gitu. Di mata Tuhan kita tuh sama.
cuma bedanya dari takwa. Di pandangan Tuhan maksudnya kita tuh sama, cuma beda dari ketakwaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau kritik silahkan ngomong saja, gak apa-apa. Kita mencoba untuk bersikap menggunakan pemikiran postmodernis ini dengan lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.